Aku hamil anak Mas Fajar. Jadi, bisakah tante menceraikannya sekarang? Sore hari di akhir pekan. Teh yang baru saja kusajikan sudah benar-benar dingin ketika suara melengking seorang wanita muda yang tak kukenal terdengar dari ponselku. Di ruang keluarga yang sunyi, hanya suara detik jam dinding yang bergema dengan keras. 8 tahun sudah aku menikah. 8 tahun aku hanya menahan napas dan menjaga keheningan di rumah ini, dan tahun-tahun itu kini akan runtuh begitu saja oleh satu kalimat dari seberang telepon. Tidak, ini hanyalah babak pembuka dari neraka yang sesungguhnya akan dimulai. Halo, dengar tidak, Tante? Gara-gara Tante keras kepala tidak mau menandatangani surat cerai, Mas Fajar jadi serba salah. Wanita di telepon itu, yang mengaku bernama Winda, mengatakan bahwa ia adalah rekan kerja Fajar, suamiku. Suaranya penuh percaya diri, menjadikan kemudaannya sebagai senjata. Aku hanya menatap cangkir teh dinginku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum amarah, justru perasaan seperti lumpur dingin yang merayap perlahan dari telapak kakiku. Sudah 8 tahun kan, tidak bisa punya anak, Mas Fajar cerita, katanya seperti punya perabotan tua yang tidak berfungsi di rumah, pulang pun jadi terasa sesak. Di perutku ini ada nyawa yang selama ini dia dambakan. Tidakkah Tante pikir, wanita yang tidak dicintai tapi terus-menerus duduk di kursi istri itu menyedihkan? Kata-kata wanita itu seperti pisau tajam yang mengiris dadaku. Aku hanya diam mendengarkan. Tidak membantah, tidak pula menangis histeris. Jika ini adalah diriku yang dulu, aku pasti sudah menangis terseduh-seduh. Aku selalu percaya bahwa menahan diri adalah kebajikan seorang istri. Namun, kenyataannya berbeda. Diam dan terus bertahan sama saja dengan memberikan izin pada orang lain untuk memperlakukanku dengan semena-mena. Hanya itu yang ingin Anda katakan? Tanyaku dengan suara rendah dan sangat tenang. Di seberang telepon, wanita itu sedikit terkesiap. Mungkin dia mengira aku akan berteriak, apa-apaan, sok kuat. Pokoknya, cepat tanda tangani suratnya dan pergi dari rumah ini. Akhir pekan ini, Mas Fajar akan bicara resmi denganmu. Panggilan itu diputus secara sepihak. Aku meletakkan ponsel di meja dan perlahan berdiri. Kulihat bayangan diriku di kaca jendela. Pakaian sederhana, rambut yang tak terawat, semua demi berhemat untuk suami. Hasil dari 8 tahun pengorbanan adalah penampilanku yang menyedihkan ini. Sore harinya, kudengar suara pintu depan terbuka. Fajar pulang. Makan malam sudah siap, sapaku. Ia masuk dengan wajah masam, sikap yang sama seperti biasa, arogan dan egois. Oh, ya. Jawabnya singkat. Ia melonggarkan dasinya sambil menghela napas. Hari ini lembur di hari libur, benar-benar melelahkan. Enak ya kamu seharian di rumah tidak melakukan apa-apa? Tidak bisakah sedikit mengerti penderitaanku dan membuatkan sesuatu yang lebih enak? Mendengar kata-kata itu, seolah senyum tipis nyaris terukir di bibirku. Manusia yang berkhianat cenderung memakai topeng keseharian yang lebih tebal. Lembur di hari libur. Hari ini, saat ia mengatakan itu dan pergi dari rumah, aku sudah tahu di mana, dengan siapa, dan apa yang telah ia lakukan. Namun, aku tak mengatakan apa-apa, aku hanya meletakkan semangkuk sup hangat di hadapannya. Saat Fajar mandi, ponselnya tergeletak di sofa. Biasanya, ia tidak pernah melepaskannya. Tapi mungkin karena lelah, hari ini ia meletakkannya begitu saja. Bukan karena cemburu, melainkan dengan perhitungan yang dingin. Aku mendekati ponsel itu. Layar tiba-tiba menyala, memberitahukan ada pesan masuk. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pengirimnya bukan Winda. Itu adalah Ibu Fajar, yang terdaftar sebagai ibu mertua. Fajar, bagaimana kabar Winda? Katanya dia mual-mual parah. Awas ya kalau cucu ibu kenapa-napa. Lalu, kapan kamu akan menyuruh perempuan tidak berguna itu menandatangani suratnya? Cepat usir dia. Darahku terasa membeku. Ini bukan hanya pengkhianatan suami dan kekasihnya. Ibu mertuaku, yang setiap bulan meminta uang belanja dan memperlakukanku seperti pembantu, juga tahu segalanya dan menghinaku di belakang. Seluruh keluarga ini telah menipuku dan berencana membuangku seperti sampah. Masa lalu di mana aku berhayal dicintai runtuh berkeping-keping. Anehnya, air mata tidak keluar. Sebaliknya, aku merasakan percikan api kecil di dalam dadaku berkobar menjadi api yang membara. Terdengar suara Fajar bersenandung dari kamar mandi. Aku perlahan melepaskan tanganku dari ponsel itu dan tertawa tanpa suara. Keheninganku selama 8 tahun tidak akan berakhir dengan isak tangis. Tirai pembalasanku telah dibuka. Keesokan paginya,
Fajar menggigit roti panggang dengan wajah tidak puas. Akhir pekan ini, ada hal penting yang mau kubicarakan denganmu tentang masa depan kita, katanya tiba-tiba. Melihat ekspresi seriusnya yang dibuat-buat, aku nyaris tertawa. Hal penting? Tanyaku sambil sengaja memiringkan kepala. Fajar menghela napas. Tidakkah kamu merasa kita sudah mencapai batas? 8 tahun menikah, tidak punya anak. Kamu setiap hari di rumah tanpa semangat. Aku ingin membangun keluarga yang lebih hangat. Ia mulai berbicara seolah-olah dia adalah korban, melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku. Padahal, pria inilah yang di awal pernikahan berkata, walaupun tidak punya anak, waktu kita berdua adalah yang paling berharga. Batas, ya. Tapi kalau kita bercerai, akan ada pembicaraan tentang pesangon dan pembagian harta gono gini, kataku. Wajah Fajar langsung mengernyit. Kamu mata duitan, selama ini kamu hidup dari uangku. Tidak tahu malu sekali. Setelah Fajar pergi, sore harinya ibu mertuaku datang. Ia membawa beberapa wadah makanan. Ibu bawakan rendang kesukaan Fajar. Kamu kan tidak bisa memasak makanan bernutrisi, katanya sambil masuk tanpa diundang. Melihat wajahnya, aku merasakan sensasi dingin. Orang yang semalam mengirim pesan kejam, kini di hadapanku memakai topeng seorang ibu yang peduli. Terima kasih, Bu, kataku tanpa ekspresi. Ibu mertuaku memandangi ruang keluarga. Rumah ini sepi sekali, ya. Rumah tanpa suara anak-anak itu seperti kuburan. Kamu juga coba pikirkan posisimu. Fajar itu pria sukses. Dia butuh pendamping yang lebih muda, ceria, dan bisa memberikan keturunan. Kata-katanya secara tidak langsung menyuruhku enyah. Dulu, aku pasti akan menyalahkan diriku dan menangis. Namun sekarang, di balik kata-kata itu, aku hanya merasakan keegoisan yang kejam. Yah, akhir pekan ini semuanya akan jelas. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik langkahmu, kata ibu mertua dengan senyum kemenangan, lalu pergi. Setelah ia pulang, aku mulai bertindak. Aku menuju ruang kerja Fajar. Di laci paling dalam, ada sebuah brankas kecil yang tidak terkunci. Aku tahu persis di mana ia menyembunyikan barang-barang pentingnya. Di bagian paling bawah, muncul sebuah amplop coklat tebal. Saat aku mengeluarkan isinya, tanganku gemetar. Itu adalah salinan surat pemesanan pembelian sebuah apartemen mewah baru di Jakarta Selatan. Di kolom pembeli tertulis nama Fajar, dan di kolom penjamin tertulis nama ibunya. Namun, yang benar-benar membuatku putus asa adalah selembar memo tulisan tangan mengenai pengadaan uang muka sebesar 3 miliar rupiah. Di sana tertulis, selain dari tabungan Fajar sendiri, juga nomor rekening deposito atas namaku, uang yang kutabung dengan susah payah sejak masih lajang. Di sampingnya, dengan tulisan tangan Fajar yang kasar, tertulis, rekening istri, spesimen tanda tangan, dan buku tabungan sudah diamankan. Paksa dia menandatangani surat kuasa pencairan saat menandatangani surat cerai. Ia berencana memulai hidup baru dengan kekasihnya menggunakan uangku. Tidak hanya merebut rumah tanggaku, ia juga berniat menghisap habis masa lalu dan masa depanku. Sampai kapan kau akan meremehkanku? Suaraku rendah dan serak. Mereka belum tahu. Istri yang mereka anggap domba penurut, ternyata sudah mulai mengasah taringnya. Dan tumpukan bukti ini akan menjadi perangkap mematikan yang menyeret mereka ke neraka. Jumat malam, di atas meja tergeletak selembar surat cerai, beberapa lembar dokumen tebal, dan di hadapanku duduk Fajar dan ibu mertuaku. Ini bukan diskusi, ini adalah vonis. Ayo cepat tanda tangani, aku sudah minta Fajar memberimu sedikit uang pindahan. Ini demi kebaikanmu, kata ibu mertua sambil menyodorkan dokumen perjanjian pembagian harta bersama. Di baliknya, terjepit selembar surat kuasa untuk mencairkan simpanan bankku. Kontrak iblis untuk merampas tabunganku sebesar 3 miliar rupiah. Urusan rumit seperti ini biar aku yang urus, kamu cukup tanda tangani saja, kata Fajar dengan nada baik hati. Melihatku hanya menatap dokumen, Fajar tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan memukul meja. Hei, kau dengar tidak? Aku sudah menafkahi perempuan sepertimu yang tidak bisa punya anak selama 8 tahun. Turuti saja permintaanku. Benar kata Fajar, kehadiranmu sendiri sudah menjadi pembawa sial di rumah ini. Winda akan segera melahirkan penerus yang hebat, tambah ibu mertua. Hinaan tanpa ampun dari keduanya bergema, aku menghapus semua ekspresi dan tetap diam. Keheninganku yang aneh mereka salah artikan sebagai kekalahan. Aku berpura-pura gemetar. Baiklah, tapi ini dokumen yang akan menentukan akhir hidupku. Izinkan aku membacanya sendirian semalam saja.
Besok pagi, aku janji akan menandatanganinya. Mendengar itu, mereka saling pandang. Dasar perempuan alot. Baiklah. Selesaikan semuanya sebelum besok siang. Mereka benar-benar yakin akan kemenangan mereka. Keesokan harinya, Sabtu pagi, setelah Fajar pergi, aku melirik dokumen di meja, merapikan diri, dan keluar rumah. Tujuanku bukan ke bank. Aku menuju sebuah lounge tenang di sebuah hotel mewah. Beberapa menit kemudian, seorang pria mendekati mejaku. Ia berpenampilan cerdas dan tenang. Terima kasih telah meluangkan waktu. Anda istri dari Pak Fajar, bukan? Pria itu menatapku dengan mata yang memancarkan amarah tajam. Perkenalkan, saya suami Winda. Lebih tepatnya, suami yang saat ini sedang dalam proses perceraian pelik dengannya. Mendengar kata-kata itu, sensasi yang menyenangkan mengaliri tulang punggungku. Kekasih muda suamiku yang dengan angkuh mengaku hamil, ternyata bukan wanita lajang, melainkan seorang istri sah. Dan kini, suaminya duduk di hadapanku, membara dengan api dendam yang sama sepertiku. Saya tidak pernah menyangka ayah dari anak yang dikandung istri saya adalah atasan kerjanya, suami Anda. Sampai saya melihat laporan investigasi yang Anda kirimkan kemarin, saya benar-benar tertipu, kata pria itu. Ia mengeluarkan setumpuk foto bukti perselingkuhan Fajar dan Winda, hasil investigasi detektif swasta yang kusewa. Drama yang seharusnya berakhir dengan kekalahanku kini memasuki babak yang sama sekali berbeda. Di balik punggung musuh yang kuanggap tak terkalahkan, tanpa kuduga telah lahir seorang sekutu terkuat. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Rian, suami Winda, menatap laporan investigasi dengan amarah dingin. Suami saya telah berbuat salah pada istri Anda. Saya minta maaf, ucapku. Rian menggeleng getir. Anda tidak perlu minta maaf. Korbannya adalah kita berdua. Winda sejak dulu adalah wanita yang tidak akan segan melakukan apapun untuk mendapatkan yang ia inginkan. Dan sekarang, ia menggunakan cara paling licik untuk menjadi parasit bagi suami Anda. Kebenaran yang diceritakan Rian cukup untuk menghancurkan fantasi indah Fajar. Winda ternyata seorang pecandu belanja dengan utang ratusan juta rupiah. Setelah ketahuan dan proses perceraian dimulai, ia terdesak untuk membayar utangnya dan mengincar Fajar, atasannya yang sombong dan mudah dimanipulasi. Cinta suci dan anugerah kehidupan. Di balik kisah indah itu, ternyata ada pertarungan menjijikkan antara wanita terlilit utang dan pria yang ingin mempertahankan gengsinya dengan mencuri harta istri. Mendengar kekonyolan itu, aku tertawa kering. Dia pasti sudah membuat Fajar berjanji melunasi utangnya dan membeli apartemen mewah dengan menggunakan hartaku, kataku. Tentu saja, kata Rian, lalu mengeluarkan kartu nama pengacara perceraian paling andal di Jakarta. Buktinya sudah lengkap. Sekarang, kita hanya perlu menunggu mereka mencapai puncak kemenangan, lalu kita runtuhkan pijakan mereka sekaligus. Anda mau bekerja sama, kan? Tentu saja. Mari kita buat mereka merasakan beratnya apa yang telah mereka coba rebut, jawabku. Kami berjabat tangan dengan erat. Sore itu saat aku pulang, Fajar dan ibu mertua sedang menata sushi mahal dan bersulang dengan sampahnya. Pesta menjijikkan seolah merayakan kepergianku. Lama sekali keluyuran. Sudah ditandatangani, kan? Bentak Fajar. Aku mengeluarkan surat cerai, perjanjian pembagian harta, dan surat kuasa pencairan dana, lalu meletakkannya dengan tenang di atas meja. Maafkan saya. Semua bagian yang diminta sudah saya tanda tangani. Melihat dokumen itu, raut kegembiraan terpancar di wajah mereka berdua. Bagus, akhirnya hidupku yang sesungguhnya akan dimulai, seru Fajar sambil merebut dokumen itu. Mereka, dalam kegembiraan mereka, tidak menyadari satu hal. Kemarin pagi, aku diam-diam telah pergi ke bank dan mengubah spesimen tanda tanganku menjadi yang baru. Tanda tangan yang kini dipegang Fajar dengan penuh kemenangan hanyalah goresan tak berharga yang tidak memiliki kekuatan hukum. Aku membayangkan wajahnya yang pucat pasi saat besok menyerahkan surat kuasa itu ke bank dan ditolak. Besok siang, aku akan ke bank dan kantor catatan sipil. Kamu bereskan barang-barangmu dan pergi dari rumah ini besok juga, kata Fajar sambil mengibaskan tangan ke arahku. Baiklah, besok saya pasti akan pergi, jawabku sambil menunduk. Saat itulah, ponsel Fajar berdering. Di layar muncul pesan dari Winda tercinta. Senyum di wajah Fajar seketika lenyap, ia menjadi pucat pasi. Mas Fajar, tolong. Rian tahu semua tentang utangku dan perselingkuhan kita. Pesan itu terputus di sana. Dalam keheningan, aku tersenyum tipis. Gelombang pertama serangan balasan akhirnya mulai meruntuhkan pijakan mereka.
Melihat pesan itu, seluruh tubuh Fajar membeku. Ada apa, Fajar? Tanya ibu mertua. Ah, bukan apa-apa, Bu. Cuma pesan mendesak. Aku mau telepon di kamar, katanya, lalu bergegas masuk kamar seolah melarikan diri. Dari balik pintu, terdengar Fajar berbisik mencoba menelepon berkali-kali. Sialan. Kenapa tidak diangkat? Terdengar suara pukulan frustrasi di dinding. Keesokan paginya, Fajar muncul dengan mata sembab. Aku akan ke bank dan kantor catatan sipil sekarang. Kamu, seperti janji kemarin, enyah dari rumah ini hari ini juga, bentaknya. Saat itu, ibu mertua masuk dengan kunci cadangan. Loh, kamu masih di sini? Cepat kemasi barang-barangmu. Jangan sentuh perabotan apapun. Iya, saya mengerti. Semua barang saya akan saya tinggalkan, jawabku tanpa emosi. Mereka tidak tahu, yang akan kutinggalkan bukanlah perabotan, melainkan masa lalu yang menjijikkan bersama mereka. Siang harinya, aku sudah duduk di kantor Pak Banyu, pengacara yang direkomendasikan Rian. Keputusan ibu mengubah spesimen tanda tangan dan memindahkan dana adalah langkah yang sempurna, katanya sambil tersenyum. Saat itu, ponselku bergetar. Nama Fajar muncul di layar. Aku dan Pak Banyu saling mengangguk, lalu aku menyalakan pengeras suara. Saraswati, apa maksudmu ini? Jeritan Fajar menggema. Ada apa? Tanyaku dengan suara datar. Jangan pura-pura bodoh. Aku serahkan surat kuasa di bank. Tapi mereka bilang tanda tangannya tidak cocok, dan saat aku cek saldo rekeningnya, 0. Kamu kemanakan uang 3 miliarku? Uang 3 miliar Anda? Aneh sekali. Itu rekening atas nama pribadi saya, yang saya tabung sebelum menikah. Tadi pagi, saya sudah memindahkan seluruhnya ke rekening yang dikelola oleh kantor hukum Banyu. Tentu saja untuk melindungi diri dari pencuri. Mendengar kata-kataku, Fajar terdiam. Jangan bercanda. Kalau aku tidak transfer DP apartemen Winda hari ini, aku akan kena denda penalti. Cepat kembalikan uangnya. Akan kulaporkan kau ke polisi karena penggelapan. Aku tertawa dingin. Silakan saja. Yang seharusnya dilaporkan adalah Anda yang telah merencanakan pemalsuan dokumen. Saat aku mengatakannya, terdengar nada dering lain dari belakang suara Fajar. Sialan, siapa lagi ini? Halo, terdengar suara pria yang kasar dan berat. Halo, benar ini dengan Bapak Fajar? Penjamin dari Nona Winda? Utang pacar Bapak sebesar 500 juta rupiah sudah jatuh tempo, loh. Karena dia tidak bisa dihubungi, jadi kami tagih ke Bapak saja, ya? Jangan harap bisa lari. Terdengar jelas suara Fajar menahan napas. Pria yang berniat merampas hartaku, tanpa sadar telah menjadi penjamin utang besar kekasihnya. Tutup panci neraka yang sesungguhnya kini terbuka lebar tepat di bawah kakinya. Jangan. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah jadi penjamin. Teriak Fajar dengan suara tercekat. Pria di seberang sana tertawa mengerikan. Jangan pura-pura lupa, dong. Waktu pacar Bapak itu mau pindahan, Bapak kan tanda tangan di dokumen penjamin. Sepertinya dia pintar memanfaatkannya untuk surat utang kami. Membereskan masalah kekasih kan bagian dari kejantanan pria. Nanti kami akan mampir ke kantor Bapak, ya? Telepon diputus. Sialan. Dia menipuku. Jerit Fajar putus asa. Kau dengar, kan? Cepat kembalikan 3 miliar itu. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Apa hubungannya kehancuran hidup Anda dengan saya? Jawabku datar. Anda yang mencoba membuang saya seperti sampah. Mulai sekarang, semua komunikasi akan melalui pengacara Banyu. Aku memutus telepon. Pak Banyu mengangguk puas, tanggapan yang luar biasa. Sekarang dia terjepit di antara dua neraka. Keesokan siangnya, saat aku beristirahat, ponselku berdering. Ibu mertua. Aku menarik napas, lalu menjawab. Dasar kucing pencuri. Beraninya kau mencuri uang Fajar dan kabur? Makian histerisnya menusuk telingaku. Fajar sejak kemarin tidak makan dan terus menangis. Sebagai produk gagal yang tidak bisa punya anak, setidaknya tinggalkan uang, itu kewajibanmu. Sekarang juga bawa semua uangnya ke sini dan bersujud minta maaf padaku. Aku hanya diam mendengarkan sampai ia kehabisan napas. Ibu, saya tidak keberatan ibu memaki saya, tapi kalau terlalu berteriak begitu, nanti tekanan darah ibu naik. Ngomong-ngomong, sudah cek kotak surat hari ini? Hah? Kotak surat? Jangan mengalihkan pembicaraan. Ini tentang apartemen Fajar.
Uang muka 3 miliar seharusnya tidak ditransfer sebelum batas waktu, kan? Di kontrak tertulis, jika uang muka tidak dibayarkan, kontrak akan dibatalkan dan akan dikenakan denda penalti sebesar 20% dari harga properti. Apa maksudmu? Kalau Fajar tidak bisa bayar, kan tinggal dibatalkan saja. Suara ibu mertua mulai bergetar. Tidak bisa seperti itu, Bu. Dan ibu ada di kolom penjamin, ibu dengan jelas menandatanganinya, kan? Demi cucu dan rumah baru anak tercinta, terdengar suara kursi jatuh, lalu suara amplop dirobek, disusul jeritan memekakkan telinga. 600 juta, denda 600 juta? Bohong, kenapa aku harus membayar uang sebanyak ini? Itulah artinya menjadi penjamin. Itu ganti rugi karena ikut serta dalam kebohongan anak dan kekasihnya. Silakan bayar dengan memotong uang pensiun ibu. Tunggu, kan ada uangmu. Bayar saja pakai itu. Itu uang saya yang berharga. Saya tidak punya kewajiban melunasi utang orang lain, selamat tinggal. Aku memutus jeritannya. Kasih sayangnya yang buta pada akhirnya mencekik lehernya sendiri. Namun, ini barulah permulaan. Interkom di apartemenku berbunyi. Di layar, terlihat seorang wanita muda dengan rambut acak-acakan dan mata sembab, Winda. Aku menemuinya di lobi. Gara-gara kau mencuri uang Mas Fajar, penagih utang jadi datang ke rumah orang tuaku. Cepat kembalikan 3 miliar itu, dasar pencuri tua, suaranya melengking. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Jangan mengabaikanku, di perutku ini ada anak Mas Fajar yang berharga. Kalau aku sampai keguguran karena stres, ini semua salahmu. Ia memeluk perutnya yang rata. Omong kosong, bagaimana bisa nyawa yang tidak pernah ada itu menghilang? Suara rendah dan tenang terdengar dari belakang. Suami Winda, Rian, perlahan berjalan mendekat. Rian, kenapa kamu di sini? Wajah Winda pucat pasi. Aku dihubungi oleh pengacara Banyu, kata Rian dingin. Oh ya, aku dapat sesuatu yang menarik. Ia melemparkan sebuah amplop coklat ke kaki Winda. Foto USG yang kau tunjukkan pada Fajar, ternyata itu foto yang diunggah teman SMA-mu, lalu kau edit tanggal dan namanya. Aku juga sudah mengecek riwayat kunjunganmu ke dokter kandungan. Tentu saja tidak ada sama sekali. Winda ambruk di tempat. Tidak mungkin. Ia menggunakan kebohongan termudah untuk mengikat seorang pria, kehamilan. Demi anak khayalan, Fajar tega membuang istri yang telah menemaninya 8 tahun, sungguh sebuah komedi yang konyol. Tidak, kalau Mas Fajar tahu ini bohong, aku benar-benar akan dibuang. Winda menangis histeris. Saat itu, ponselku bergetar. Nama Fajar, aku menyalakan pengeras suara. Saras, tolong aku, kumohon. Terdengar suara pria menyedihkan yang menangis terseduh-seduh. Penagih utang mirip preman datang ke kantorku. Mereka teriak-teriak di lobi. Semua orang dengar. Direktur marah besar, aku bisa dipecat. Tolong lunasi utang ini dengan 3 miliarmu. Mendengar itu, Winda menjerit putus asa. Benteng terakhirnya, yaitu status sosial Fajar sebagai karyawan elit, kini runtuh berkeping-keping. Aku menatap mereka yang meronta-ronta di dasar neraka. Wah, ini waktu yang sangat tepat. Sebenarnya saya punya kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira apa? Ini bukan saatnya bercanda, jerit Fajar. Aku menatap Winda. Anak di dalam kandungan Winda yang begitu Anda dambakan, ternyata itu semua bohong. Di seberang telepon, terdengar Fajar menahan napas. Tidak mungkin. Winda ada di sini, bagaimana kalau Anda jelaskan langsung? Aku menyodorkan ponselku. Dengan suara gemetar, Winda menangis. Maafkan aku, Mas Fajar, aku harus melunasi utangku. Kau menipuku. Pertengkaran menjijikkan antara dua orang yang tadinya saling mencintai kini tersaji. Cukup sampai di sana, kata Rian, mengambil ponsel dari tanganku. Halo, Pak Fajar. Saya Rian, suami dari kekasih Anda. Bukti perselingkuhan Anda sudah lengkap? Nanti pengacara saya akan mengirimkan surat tuntutan ganti rugi dan surat pemberitahuan resmi ke perusahaan Anda. Bersiaplah. Tunggu. Aku tidak bisa membayar, jerit Fajar. Saras, kumohon, 3 miliarmu. Sepertinya Anda masih belum mengerti, kataku, mengambil kembali ponsel. Uang 3 miliar itu adalah dana untukku memulai hidup baru. Anda yang menghinaku sebagai parasit, kini menjadi orang yang paling menyedihkan yang mencoba menjadi parasit bagiku. Tidakkah Anda sadar betapa konyolnya penampilan Anda sekarang? Terdengar suara jeritan melengking dari seberang telepon. Fajar. Ibu di sini, denda 600 juta itu apa maksudnya?
Kenapa aku harus membayar? Kau menipuku. Aku nyaris tertawa. Ibu mertua menyerbu kantor anaknya. Di lobi sudah ada penagih utang, ditambah lagi ibu yang memaki-maki. Lobi perusahaan ternama itu pasti sudah berubah menjadi pemukiman kumuh. Aku dengan lembut menekan tombol akhiri panggilan. Iya, kata Rian. Tapi ini belum berakhir. Neraka yang sesungguhnya bagi mereka masih menanti. Aku mengeluarkan selembar dokumen dari tasku. Surat cerai yang dulu dipaksakan Fajar. Aku akan ke kantor Fajar sekarang. Aku harus melemparkan secari kertas ini ke wajahnya di depan banyak orang. Aku naik taksi menuju kawasan perkantoran. Lobi luas itu diselimuti suasana aneh. Kerumunan karyawan menonton dari kejauhan, penagih utang diinterogasi polisi, dan di tengah-tengahnya, ibu mertua mencengkeram kerah baju Fajar sambil menangis histeris. Fajar hanya berdiri terpaku. Aku melangkah masuk. Saras, Fajar menatapku dengan mata memohon. Sebelum mereka sempat bersuara, sebuah suara rendah dan berwibawa terdengar. Nyonya Saraswati, saya sungguh minta maaf. Pimpinan tertinggi perusahaan Fajar, sang direktur utama, membungkuk dalam-dalam padaku. Fajar dan ibunya ternganga. Sang direktur menatap Fajar dengan dingin. Saya tidak menyangka dia sebodoh ini. Dia bisa bertahan di perusahaan ini sampai hari ini semata-mata berkat bantuan Nyonya. Apa maksud Anda? Dia ini hanya ibu rumah tangga biasa. Suara melengking ibu mertua menggema. Sang direktur tersenyum dingin. Parasit, kau benar-benar tidak tahu siapa istrimu, ya? Nyonya Saraswati adalah putri tunggal dari Pak Hartono, investor legendaris yang paling dipercaya oleh pendiri perusahaan kita. 3 tahun lalu, saat perusahaan kita diambang kebangkrutan, beliaulah yang secara anonim memberikan bantuan dana besar. Syaratnya hanya satu, saya ingin membesarkan suami saya, Fajar, menjadi pria sejati. Tolong berikan dia kesempatan. Gaji tinggimu, semua itu berkat belas kasihan istrimu. Kata-kata itu menghancurkan gengsi Fajar berkeping-keping, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Aku tidak menipumu. Hanya saja kau tidak pernah mau mendengarkan, jawabku tenang. Kau tidak pernah melihatku. Kau hanya memukuli bayangan istri tak berdaya yang kau ciptakan sendiri untuk memuaskan egomu. Ibu mertua hendak mencengkeram bahuku, tapi tangannya ditepis pengawal direktur. Perselingkuhan anak Anda, utangnya, denda apartemen, semua itu benih yang kalian tabur sendiri. Jangan harap bisa diselesaikan dengan uangku. Sang direktur menatap Fajar. Mengingat masalah perselingkuhanmu, laporan palsu, dan kerugian reputasi perusahaan, kau dipecat secara tidak hormat per hari ini, jangan harap ada pesangon. Kerugian perusahaan akan kami tuntut ganti ruginya. Dipecat, tidak hormat. Lutut Fajar gemetar dan ia ambruk di lantai. Saras, maafkan aku. Aku salah. Aku hanya punya kau, ia merangkak, mencoba memeluk sepatuku. Aku menepisnya. Ini yang kau paksakan untuk kutandatangani, kan? Aku mengeluarkan surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang, di sini, tanda tangani bagianmu. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan namanya di bawah tatapan sinis orang banyak. Aku menyimpan surat cerai itu dengan hati-hati. 8 tahun keheningan, 8 tahun kesabaran, kini terbayar. Aku melangkah keluar. Matahari senja mewarnai gedung-gedung menjadi merah. Saras, Rian sudah berdiri di sana. Kerja bagus, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Ada satu hal lagi yang ingin kuperlihatkan padamu, katanya. Rumah baru impian Winda dan Fajar. Ada seseorang yang sedang menuju ke sana sekarang. Aku langsung merasa pembalasan belum berakhir. Di antar mobil Rian, kami menuju unit apartemen mewah itu. Dari dalam terdengar suara bentakan. Tolong Pak, beri kami waktu. Suami saya akan segera menyiapkan dananya. Itu suara Winda, memohon pada staf pemasaran. Kami masuk. Winda berlutut sambil menangis. Di sofa, duduk seorang pria parubaya yang angkuh. Saat melihat wajahnya, aku menahan napas. Ayah, gumam Rian. Itu ayah Winda, seorang pendidik yang keras. Ayah, tolong. Aku ditipu. Winda merangkak ke kaki ayahnya, menumpuk kebohongan. Tahu malu kau. Bentakan ayahnya menggema. Merusak rumah tangga orang, hidup penuh kebohongan, dan menipu orang tua sendiri. Aku tidak ingat pernah membesarkan anak sehina dirimu. Sang ayah berdiri dan berjalan ke arahku, lalu membungkuk sangat dalam. Nyonya Saraswati, putri saya telah menginjak-injak hidup Anda. Saya sungguh minta maaf, ini semua karena didikan saya yang gagal. Tolong angkat kepala Anda, Pak.
apa yang dilakukan Winda adalah pilihannya sendiri, jawabku tenang. Utang putri saya, uang ganti rugi, denda penalti, sebagai orang tua, saya akan bertanggung jawab. Mulai hari ini, namanya akan dicoret dari kartu keluarga. Kau tebus dosamu seumur hidup dengan bekerja keras. Saat Winda menjerit, pintu terbuka kasar. Fajar masuk dengan setelan robek dan pipi lebam. Saras, kau di sini. Ia berlutut di hadapanku. Tolong bicaralah pada direktur. Minta dia membatalkan pemecatanku. Aku hanya ditipu oleh Winda. Mas Fajar, aku menatapnya dingin. Winda yang kau cintai ada di sini, kenapa tidak dinikmati? Mana bisa aku dengan wanita terlilit utang seperti ini? Fajar menatap Winda dengan jijik. Ini semua salahmu. Winda menerkamnya. Pasangan selingkuh itu mulai berkelahi. Rian memutar video keributan di lobi perusahaan tadi di monitor besar. Wajah Fajar gemetar. Topeng elitenya terkoyak, aibnya tersebar. Baiklah, mari kita pergi, kataku. Saat keluar, udara malam yang dingin memenuhi paru-paruku. Saras, setelah ini mau kemana? Tanya Rian. Pertama-tama, aku harus ke makam ayahku. Setelah itu, ibu mertua Fajar. Aku tersenyum dingin. Dia harus menyaksikan akhir dari neraka yang diciptakan putranya dari kursi penonton utama. Momen terakhir semakin dekat. Saras, beraninya kau muncul di sini. Cepat selesaikan tagihan 600 juta ini. Begitu aku membuka pintu rumah orang tua Fajar, ibu mertua langsung menyergapku. Rumah yang tadinya rapi kini berantakan. Aku duduk dengan tenang. Ibu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Rumah ini, ibu pikir atas nama Fajar, kan? Tentu saja. Ini istana kebanggaan yang dibangun Fajar. Bukan. Aku mengeluarkan salinan sertifikat. Saya sudah memeriksa. Namanya bukan Fajar. Wajah ibu mertua menegang. Bohong. Fajar memang membayar setiap bulan, tapi rekening tujuannya adalah perusahaan investasi milik ayah saya. 8 tahun lalu, ayah saya membelinya lunas. Kami hanya membiarkan Fajar tinggal dengan biaya murah. Jadi, rumah ini sejak awal adalah milik keluarga saya. Tangan ibu mertua mulai gemetar. Bohong. Fajar tidak mungkin tidak memberitahuku. Fajar itu gengsian. Tapi kenyataannya, ini sama saja dengan menyewa. Dan sekarang, setelah Fajar dipecat, perusahaan ayah saya memutuskan untuk menjual properti ini. Dalam waktu seminggu, ibu harus mengosongkan semua barang. Ibu mertua ambruk berlutut. Sumber kebanggaannya, istana yang selalu ia pamerkan, ternyata milik keluarga menantu yang ia benci. Ternyata beginilah wujud menyedihkan seseorang saat mengetahui ia hidup di bawah telapak tangan orang yang paling ia remehkan. Tidak, kumohon. Hanya rumah ini, aku tidak punya tempat lain. Ia merangkak ke kakiku, memohon. Aku melepaskan tangannya. Saya tidak pernah lupa satu kata pun yang pernah Anda ucapkan. Produk gagal yang tidak bisa punya anak, itu sama saja seperti kuburan. Apakah pantas Anda memohon belas kasihan pada orang yang Anda lempari kata-kata itu? Saat aku berdiri, bel pintu berbunyi. Di luar, para penagih utang muncul lagi. Ibu, inilah kenyataan yang dibawa oleh putra elit kesayangan Anda. Silakan tanggung semua ini. Aku memberi jalan pada mereka dan melangkah keluar. Dari belakang, terdengar jeritan ibu mertua dan bentakan para penagih utang. Saat itu, ponselku bergetar. Rian. Saras, baru saja ada telepon dari polisi, terkait kasus Fajar dan Winda, ada satu insiden lagi yang terungkap. Suara Rian terdengar tegang. Insiden lain? Sensasi dingin menjalari tulang punggungku. Yang mereka coba rebut dariku ternyata bukan hanya uang. Insiden lain? Apa maksudnya, Rian? Tanyaku. Polisi menemukan riwayat mengejutkan dari ponsel Winda. Ada dugaan kuat dia telah menipu sejumlah besar dana dari beberapa pria lain. Ini bukan sekadar meminta uang, melainkan dugaan sindikat penipuan pernikahan yang terorganisir. Jantungku berdebar. Kebusukan wanita ini tak ada habisnya. Fajar hanyalah salah satu target empuk. Yang lebih mengejutkan lagi, lanjut Rian, ada kemungkinan Fajar juga terlibat. Ada jejak bahwa dia memanfaatkan posisinya untuk membocorkan informasi nasabah perusahaan kepada Winda. Aku merasa pusing. Ini bukan lagi masalah pribadi, ini tindakan kriminal serius. Polisi akan segera meminta Fajar untuk datang atas dugaan penggelapan. Saras, bisakah kau datang ke kantor polisi sekarang? Di ruang interogasi, Rian dan beberapa penyidik sudah menungguku.
Suami Anda, Fajar, sudah mulai mengakui perbuatannya, kata seorang detektif. Dia, karena dibujuk oleh tersangka Winda, telah memberikan daftar nasabah kaya. Tersangka kemudian menggunakan daftar itu untuk menawarkan investasi fiktif dan berhasil menipu total beberapa miliar rupiah. Aku tenggelam dalam pikiran. Kebodohan manusia terkadang melukiskan akhir yang lebih kejam dari cerita fiksi. Apakah Anda mau bertemu dengan Fajar? Tanya detektif itu. Aku ragu, lalu mengangguk. Di balik kaca akrilik, Fajar tampak seperti orang yang berbeda. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Begitu melihatku, ia ambruk dan menangis. Saras, maafkan aku benar-benar bodoh. Aku ditipu habis-habisan oleh Winda. Mas Fajar, Anda bilang ditipu oleh Winda. Tapi apa benar begitu? Tanyaku dingin. Anda bukan ditipu. Anda hanya terjun sendiri ke dalam jurang keserakahan. Saat Anda menghina saya dan mencoba merampas harta saya, apakah Winda memaksa Anda? Semua itu adalah keputusan Anda sendiri. Fajar mengangkat wajahnya, kehilangan kata-kata. Selama 8 tahun, aku percaya padamu. Tapi pernahkah sekali saja kau melihatku sebagai manusia? Yang membuatku diam bukanlah cintamu, melainkan kesabaranku. Tapi kesabaran ada batasnya. Yang ada di hadapanmu sekarang bukanlah wanita yang pernah menjadi istrimu, melainkan hantu bernama pembalasan yang kau ciptakan sendiri. Saras, kumohon cabut laporannya. Kalau aku masuk penjara, bagaimana dengan ibu? Ini masalah perusahaan dan polisi. Tapi ada satu hal yang bisa kuberitahukan padamu. Aku mengeluarkan amplop berisi surat kuasa palsu itu dan menempelkannya di kaca. Perselingkuhan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Silakan renungkan beratnya dosa yang telah kau perbuat. Jeritan Fajar menggema. Aku berdiri dan meninggalkan ruangan. Di koridor, Rian sudah menunggu. Saras, dengan ini semua sudah selesai, ya? Tidak, Rian. Masih ada hal terpenting yang tersisa. Aku menelepon orang yang paling ditakuti Fajar, pemegang saham utama perusahaannya sekaligus sahabat karib ayahku. Halo Pak. Ya, semuanya sudah selesai. Terkait hal itu, bisakah Bapak menjalankan rencana yang pernah kita bicarakan? Pukulan terakhirku adalah membuat keberadaan mereka seolah tidak pernah ada di masyarakat ini. Program Berita Pagi menayangkan liputan tentang kebocoran data nasabah, wajah Fajar terpampang di layar. Aku menyaksikannya sambil menyesap teh dengan tenang. Saras, apa kau siap? Tanya Rian di sebelahku. Di hadapannya tergeletak map tua. Ya, saatnya menyelesaikan semua yang terjadi selama 8 tahun ini. Kami kembali ke kantor polisi. Di sana, Fajar dan ibu mertua duduk, sama-sama hancur. Saras, tolong bantu Fajar, berdamailah. Ibu mertua menangis histeris. Ibu, tenanglah, saya datang bukan untuk bicara soal uang. Aku mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari 8 tahun lalu. Mas Fajar, selama 8 tahun Anda menghina saya tidak bisa punya anak, tapi lihat ini. Ini hasil tes kesuburan kita. Waktu itu, Anda bilang hasilnya normal. Tapi data cadangan dari rumah sakit menunjukkan fakta yang berbeda. Aku menempelkan dokumen itu di kaca. Di samping nama Fajar, tertulis jelas diagnosis, azospermia. Kemungkinan kehamilan alami tidak ada. Keheningan membekukan ruang pertemuan. Apa maksudmu? Itu bohong. Teriak ibu mertua. Tapi Fajar hanya menunduk. Anda tahu, kan, Mas Fajar? Anda tahu sejak awal Anda mandul, tapi gengsi Anda tidak mengizinkan Anda mengakuinya. Jadi, Anda melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku. 8 tahun, tahukah Anda betapa aku menyalahkan diriku sendiri? Fajar meraung seperti binatang buas, membenturkan kepalanya ke meja. Ibu mertua ambruk berlutut, bergumam. Jadi, cucuku, tidak pernah ada sejak awal? Iya, sejak awal tidak ada apa-apa. Yang kalian dapatkan hanyalah utang, status kriminal, dan aib seumur hidup. Aku berdiri. Rian, tolong urus masalah itu. Seorang pengacara lain masuk. Bapak Fajar dan Ibu, kami telah mengajukan gugatan atas ganti rugi perselingkuhan serta kompensasi kekerasan moral dan penderitaan mental selama 8 tahun, dengan total sebesar 50 miliar rupiah. Jika tidak memungkinkan, kami akan menyita seluruh aset Anda. Mereka yang telah menjatuhkanku ke dasar jurang, kini jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Saat meninggalkan ruang pertemuan, aku menoleh sekali lagi. Fajar gemetar sambil terisak, ibunya menatap kosong. 8 tahun lalu,
Aku percaya bisa tertawa bersama mereka. Selamat tinggal, mimpi burukku selama 8 tahun. Saras, setelah ini bagaimana? Tanya Rian. Pertama-tama, aku akan melapor ke makam ayahku. Setelah itu, aku menatap lautan di kejauhan dan tersenyum tulus. Aku akan mulai melangkah menjalani hidupku yang sesungguhnya. Namun, Rian memutar sebuah video di ponselnya. Winda, sambil ditahan polisi, tertawa gila. Saras, kau masih belum sadar, ya? Yang membujuk Fajar memang aku, tapi yang menyuruh aku mengincar Fajar adalah orang yang ada di dekatmu. Video itu terputus. Sensasi dingin yang paling menusuk menjalari tulang punggungku, dalang sesungguhnya masih bersembunyi. Yang menyuruh aku mengincar Fajar adalah orang yang ada di dekatmu. Kata-kata Winda membuat jantungku berdebar. Orang yang ada di dekatku. Siapa? Saras, kau pucat sekali, kata Rian cemas. Tidak, aku baik-baik saja. Aku punya satu dugaan. Dengan jari gemetar, aku menelepon seseorang, sahabatku, Lestari, yang sudah kuanggap seperti saudara. Dialah yang memperkenalkan Fajar padaku, yang mendorongku menikah dengannya. Halo, Saras, ada apa? Aku sudah lihat berita. Loh, gawat sekali, ya, terdengar suaranya yang ceria dan penuh simpati. Tapi sekarang, aku bisa menangkap nada kegembiraan yang tersembunyi. Lestari, aku punya pesan dari Winda. Senyum Lestari sedikit menegang. Dia bilang, orang yang menyuruhku mengincar Fajar adalah orang yang ada di dekatmu. Dan foto USG palsu yang ia gunakan, riwayat pembelian aplikasinya ada di riwayat ID bersama kita. Polisi sudah menemukan semuanya. Keheningan menyelimuti. Wajah Lestari pucat, tapi kemudian bibirnya melengkung aneh. Hah, hebat juga. Pantas saja kau pewaris harta Tuan Hartono. Ia merobek topengnya. Benar, itu aku. Aku yang memperkenalkan Fajar. Aku yang menghasut Winda. Aku yang menarik benang agar kau menjalani hari-hari seperti di neraka. Kenapa? Bukankah kita sahabat? Sahabat, jangan bercanda. Kau sejak lahir sudah punya segalanya. Aku harus bekerja mati-matian. Sementara kau, hanya dengan ada di sana sudah memiliki apa yang tidak akan pernah kudapatkan. Iri hati adalah penyakit. Lestari, sambil berpura-pura menolongku, perlahan menghancurkan hidupku. Saat kau sedih karena tidak bisa punya anak, aku yang membisiki Fajar bahwa kau tidak menginginkan anak. Aku yang menyarankan Fajar menyembunyikan diagnosisnya bahwa dia mandul. Melihat kalian saling membenci adalah satu-satunya hiburanku. Lestari tertawa histeris. Lestari, aku juga tahu apa yang kau lakukan di perusahaan ayahku. Aku mengeluarkan sebuah laporan. Dana perusahaan yang kau gelapkan dan informasi rahasia yang kau jual ke perusahaan saingan. Selama kau sibuk merencanakan untuk menjatuhkanku, tim kepercayaan ayahku telah merekam semua kecuranganmu. Tawa Lestari berhenti. Apa katamu? Kau mungkin menganggapku bodoh, tapi ayahku tidak. Dia sudah mencurigai sifat aslimu sejak awal. Saat itu, beberapa pria berjas mendekat. Nona Lestari, kami dari Dewan Audit Perusahaan dan tim investigasi Polda Metro Jaya. Anda kami minta untuk ikut atas dugaan penggelapan. Lestari menatap tak percaya. Bohong. Tanpa kau, perusahaan akan lebih sehat. Selamat tinggal, sahabatku. Punggung Lestari yang diseret polisi masih melontarkan kutukan padaku, tapi suaranya lenyap ditelan angin. Fajar, ibu mertua, Winda, dan Lestari. Semua tokoh dalam mimpi burukku telah lenyap, yang tersisa hanyalah batu nisan ayahku dan jiwaku yang bebas. Ayah, sudah selesai, aku baik-baik saja sekarang. Saat keluar dari pemakaman, Rian sudah menunggu. Saras, dengan ini semuanya benar-benar tuntas. Iya. Tapi masih ada satu hal lagi yang ingin kulakukan. Apa itu? Aku menatap langit. Aku ingin mendirikan yayasan untuk membantu wanita-wanita yang menderita sepertiku, tapi tidak bisa bersuara. Rian tersenyum lembut. Itu ide yang luar biasa. Izinkan aku membantumu. 1 tahun kemudian. Saras, tepat 1 tahun sejak hari itu, ya, di sebuah kafe di tepi laut, Rian tersenyum sambil menyajikan teh. Setahun lalu, aku berada di titik terendah. Tapi yang menggerakkan jarum jam yang berhenti bukanlah orang lain, melainkan keberanianku sendiri. Tablet yang diberikan Rian menampilkan kondisi mereka saat ini. Fajar dan ibunya tinggal di kontrakan petak yang lapuk. Fajar bekerja serabutan di proyek pembongkaran. Ibunya yang terpuruk hanya bisa meratapi nasib. Winda dan Lestari menghabiskan waktu di penjara.
Mereka yang hidup dari penderitaan orang lain kini terkikis oleh racun yang mereka tabur sendiri. Sudah, jangan pikirkan mereka lagi, kata Rian lembut. Hari ini adalah perayaan kehidupan barumu, dan peresmian Yayasan Cahaya Hati yang kita bangun bersama. Selama setahun ini, aku tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga sibuk mendirikan yayasan untuk mendukung para wanita korban kekerasan. Aset peninggalan ayahku kini menjadi cahaya harapan. Saras, bagaimana kondisimu? Tanya Rian. Aku dengan lembut mengelus perutku dan tersenyum tulus. Baik sekali, anak ini sepertinya sangat aktif. Ya, hari itu, saat mengetahui Fajar mandul, aku sudah pasrah. Tapi setelah bertemu Rian, aku dianugerahi kehamilan yang oleh dokter disebut sebagai keajaiban. Kutukan produk gagal berubah menjadi anugerah. Jika saat itu aku terus diam, aku pasti masih berada di rumah yang gelap itu. Diam bukanlah kekuatan. Kekuatan sejati adalah mengatakan tidak pada perlakuan tidak adil. Langit senja mulai mewarnai laut. Ayo kita pulang ke rumah kita, kata Rian. Aku mengangguk. Di hadapanku, terbentang masa depan yang cerah dan kehidupan baru yang akan segera lahir. Mungkin 8 tahun keheninganku adalah demi momen ini. Aku tidak akan pernah diam lagi. Angin laut dengan lembut mendorong punggungku. Tirai cerita baruku kini terbuka dengan cahaya yang paling benderang.